Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kostra Tani. Perkenalkan, nama saya Islamuddin, berprofesi sebagai penyuluh pertanian lapangan di unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Takalar. Saya mempunyai wilayah binaan Desa Banyuanyar. Sahabat Tani, kali ini saya akan membawakan sebuah materi penyuluhan yang bertema program Mandiri Beni. Mari kita saksikan. Sahabat Tani, perlu kita ketahui salah satu program pemerintah yaitu adalah program Mandiri Beni yang bertujuan kepada petani agar dapat menghasilkan benih lokal yang bermutu secara berkelanjutan. Baru-baru ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi meluncurkan program Mandiri Beni kepada petani pada tanggal 22 April tahun 2022 sebanyak 2.500 ton benih unggul yang dibagikan kepada petani secara gratis seluas lahan 100.000 hektar yang bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk di wilayah binaan kami sahabat tani mendapatkan bantuan tersebut, mendapatkan benih tersebut, benih unggul tersebut. Maka dari itu perlu kita mengkawal benih ini agar di tingkat petani bisa dimaksimalkan, agar di tingkat petani bisa secara mandiri mendapatkan benih unggul di tingkat petani. Kemudian, apakah benih bermutu itu? Benih bermutu adalah benih yang telah melalui uji benih, di antaranya uji kadar air benih, uji kemurnian benih, uji daya kecambah benih. Kemudian, sahabat petani, bagaimanakah ciri-ciri benih bermutu? Yang pertama, benih mempunyai bentuk yang seragam dan penuh. Yang kedua, benih mempunyai daya kecambah di atas 80%. Yang ketiga, benih tidak terkontaminasi dan tidak tercampur oleh tanaman lain atau tanaman varietas lainnya. Kemudian selanjutnya terakhir benih telah memiliki label kelas atau telah resmi dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih atau BPSB. Sahabat tani semuanya, kemudian bagaimana kita caranya agar mendapatkan mutu tersebut supaya terjaga? Salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan seleksi benih, dengan melaksanakan perendaman benih sebelum kita semaikan, sebelum kita tabur ke persemaian, sahabat tani semuanya. Maka dari itu kita perlu lihat video berikut ini. Mari kita saksikan. Salah satu ciri benih bermutu adalah mempunyai label pada kemasan benih. Bahan-bahan yang dipersiapkan adalah benih bermutu, air bersih, telur, garam secukupnya, dan baskom. Langkah pertama adalah tuangkan air secukupnya ke dalam baskom. Dan selanjutnya masukkan telur ke dalam baskom, tambahkan garam, membuat telur hingga mengambang. Setelah telur mengambang, angkat telur dari baskom. Langkah selanjutnya, masukkan benih ke dalam air yang telah tercampur garam tersebut. Diamkan benih selama 3-5 menit. Angkat benih yang terapung lalu pisahkan. Benih yang tenggelam adalah benih yang baik untuk disamaikan. Berikut adalah penampakan benih yang terapung kurang baik untuk disamaikan. Cuci dan bilas benih sebanyak 2-3 kali untuk menghilangkan sisa garam. Benih adalah salah satu organ tanaman
yang sangat rentan terserang hama penyakit. Jadi untuk mengatasi hal tersebut yaitu mengupayakan pemberian nutrisi tambahan ketika pada fase pembibitan, yaitu dapat menggunakan EM4, MOL, pupuk cair, serta pada daerah-daerah yang endemis hama penyakit dapat menggunakan rendaman isolat agen hayati. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan EM4 pada perendaman benih agar mendapatkan mutu benih lebih meningkat dan tahan terhadap penyakit serta meningkatkan daya kecambah. Yang pertama, tuangkan EM4 5-10 cc yang sudah terisi benih dan air sebanyak 5 liter. Kemudian molases 10-15 cc. Lalu aduk rata. Kemudian hasil rendaman ini didiamkan 1 kali 24 jam. Benih yang sudah direndam 1 kali 24 jam kemudian tiriskan, lalu masukkan ke dalam karung dan peram selama 1 kali 24 jam untuk merangsang pertumbuhan akar dan sehat untuk disemaikan di media persemaian. Sahabat tani, selain penggunaan benih bermutu, harus juga diperhatikan mulai dari beberapa aspek budidaya dari penyiapan lahan sampai panen, yaitu antara lain proses pemindahan tanaman dari persemaian, kemudian menggunakan jarak tanam lebih lebar, pemupukan harus dilakukan dengan tepat, pengirang harus optimal, perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman, perlu dilakukan rowing, kemudian pemanenan juga harus dilakukan dengan baik. Oke sahabat petani, mungkin itu suatu trik sederhana dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi petani pada khususnya, dan ada manfaatnya pada umumnya bagi kita semua. Sahabat petani, ketika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan maksimal, maka akan mendapatkan hasil pula yang maksimal. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Pertanian maju, mandiri, modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.